Isa bin Maryam. Al-Masihu Isa bin Maryam wa yu'rafu bismi Yusua bil ibariyati wa bismi Yusu fil ahdil jadidi huwa rasulun min rusulillahi min ulul azmi min rusuli wufqan lil mu'taqidatil Islam. Isa bin Maryam yang dikenal dengan nama Joshua dalam bahasa Ibrani dan nama Yesus dalam Perjanjian Baru. Dia adalah seorang rasul utusan Allah dan termasuk ulul azmi menurut keyakinan Islam. Arsalahullahu nabiyyan li bani Israil yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wa ikhlasu lahu bi ibadati wa udati ila siratihil mustaqimi. Allah mengutusnya sebagai nabi kepada Bani Israel dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan ikhlas dalam beribadah kepadanya dan kembali ke jalan yang lurus. Ayyadahu bil mu'jizati dallati ala sidqihi wa atahul injil. Allah memberikan mukjizat-mukjizat untuk membuktikan kejujurannya dan ketulusannya, dan Allah juga memberinya Injil. Wa yufdilul muslimuna idofata ibaratan alaihi salam ba'da ismihi kakulil anbiya'i tukiron lahum. Orang-orang muslim suka menambahkan frasa alaihi salam setelah namanya seperti nabi-nabi lainnya, misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghormati mereka. Al-imanu bi Isa kakulul anbiya'i wal rusuli ruknun min arkanil iman wala yasahhu islamu syahsun bidunihi. Iman kepada Nabi Isa dan kepada semua nabi dan rasul termasuk salah satu rukun iman, dan tidak akan sah Islam seseorang tanpa beriman kepadanya. Zakara Isa bismihi fil Qur'ani khamsa wa ishruna marratan bainama zukira Muhammad arba'a marrat. Isa disebutkan namanya di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali, sedangkan Muhammad disebut sebanyak 4 kali. Yuzakarul Qur'anu an Isa wulidatahul Maryam binti Imron wa tu'tabaru wiladatihi mu'jizatan ilahiyatan haitsu innaha humilat bihi wa hiya uzra'u min duni aitadkhulu busra bi amrin minallahi wa kalimatin minhu. Al-Quran menyebutkan bahwa Isa lahir dari Maryam putri Imron dan kelahirannya dianggap sebagai mukjizat, di mana Maryam melahirkan Isa ketika dia masih perawan atas perintah Allah dan firman-Nya. Qala ta'ala fi surati Ali Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah kepadanya, maka jadilah dia. Wali hikmati an yuktamalu ijazullahi fil khalqi fa Adam abu bashar khuliqa min duna abun wala umun wa hawa umul bashar khuliqa minan abun bila umun wa kul bashar khalaqu min abun wa umun wa ama Isa faman umun bila abun waliyuktamalu khalaqahun namus khalaqal lazi aradahu khaliqul kun. Hikmah menyempurnakan mukjizat Tuhan dalam penciptaan. Adam bapak manusia diciptakan tanpa ayah dan ibu. Hawa ibu manusia diciptakan dari seorang ayah tanpa seorang ibu. Semua manusia diciptakan dari ayah dan ibu. Adapun Isa dari ibu tanpa ayah. Dan untuk melengkapi ciptaannya, hukum penciptaan yang diinginkan oleh pencipta alam semesta. Kanatil lada Isa kudratu ala fi'lil ba'dil mu'jizati kasairil mursalina wa anbiya'i
ma'akhosihi bi ahya'il mauti wa ibra'il atmihi wa abrasi bi izni minallahi. Isa memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa mukjizat seperti semua utusan dan nabi, khususnya dalam menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan orang buta dan kusta atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihasbil Qur'an fa inna Isa hayyun wa lam yamutu hatal an wa lam yaqtulahul yahud wa lam yuslibuhul walakinna shibbahu lahum bal rafa'ullahu ila samai bibadanihi wa ruhihi rahmatan wa takriman lahu wa huwa ilal an bis samai kazalika fa inna Isa muslimun mislu kulli rasulin fil islami ayyi khada'a lil amrillahi wa nasaha muttabi'ihi an yahtarul suratal mustaqim. Menurut Al-Quran, Isa masih hidup dan belum mati sampai sekarang. Orang-orang Yahudi tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, tetapi dia disamakan dengan mereka. Sebaliknya Tuhan mengangkatnya ke surga, baik tubuh dan jiwanya sebagai rahmat dan kehormatan baginya. Dia sekarang di surga. Demikian juga Isa adalah seorang muslim seperti semua rasul dalam Islam, yaitu tunduk pada perintah Allah dan dia menasehati pengikutnya untuk memilih jalan yang lurus dan benar. Qala ta'ala fi suratin Nisa wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157-158, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupai dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yarfudul Islam fikratus saluti an Isa huwa ilahul mutajasad au ibnullahi au solaba au kiamati yasu. Islam menolak gagasan Trinitas bahwa Isa atau Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi atau anak Tuhan, atau bahwa dia disalibkan atau Yesus yang dibangkitkan. Wa yuzakkarul Qur'an an Isa nafsahu lam yudai hadhil asya' wa yushiru ila an Isa sayanfi a'da'ahu uluhiyati fi yaumil qiyamah. Al-Quran menyatakan bahwa Isa sendiri tidak mengklaim hal-hal ini, dan ini menunjukkan bahwa Isa akan menyangkal klaim keilahiannya pada hari kebangkitan. Yushaddidul Quran ana Isa basyarun fani mislu kullu anbiya wa rusul wa annahu ikhtiyarul liyunsyira Rasulullah. Dan Al-Quran menekankan bahwa Isa adalah manusia karena dia seperti semua nabi dan rasul, dan dia dipilih untuk menyebarkan pesan Tuhan. Wa tahrimun nususu ilahiyati isyrakullah ma'a ghairihi wa tad'u ila tauhidillahi bi annahu sabil al-wahid lil najah. Teks-teks ilahi melarang menyekutukan Tuhan dengan kerabatnya dan menyerukan keesaan Tuhan, dan itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yu'minu muslimuna bi anna Muhammadan rasulun arsala lil alamina annas wajin amal masih Isa bin Maryam wa rasulus sabiquna
faqad arsalu liqaumihim khossah faqad amana birisalatil Isa min bani Israil. Muslim percaya bahwa Muhammad adalah utusan yang dikirim ke dunia untuk manusia dan jin. Adapun Al-Masih, Isa putra Maryam dan para rasul sebelumnya, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Para murid percaya kepada pesan Yesus dari Bani Israel, sementara kelompok lain tidak percaya. Di antara mukjizatnya, dia dapat berbicara kepada orang ketika masih kecil, dan dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan juga kusta, lalu membuat burung dari tanah liat dan dia meniup ke dalamnya. Maka jadilah burung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang agama Islam, Isa lahir tanpa ayah. Ibunya adalah Maryam binti Imron dari keluarga Imron Bani Israel, dan ibunya tinggal di rumah Nabi Zakaria. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa ia atau Yesus dan Zakaria berasal dari keturunan Nabi Daud. Muslim percaya bahwa Tuhan menurunkan kepada Isa sebuah kitab suci baru yang disebut Injil untuk menghalalkan bagi Bani Israel sebagian dari apa yang dilarang bagi mereka, dan juga dengan mencari kebenaran di kitab sebelumnya seperti Taurat dan Zabur. Al-Quran membicarakan tentang Injil yang menempatkan kasih sayang dan belas kasihan di hati yang mengikutinya, tetapi pesan benar dalam Injil telah dipalsukan dan diubah berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, penulisan, dan pengucapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.